وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عسى أن ينفعنا بالشفاعة يوم القيامة. آمين يا رب. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, di mana sampai malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menimba amal di malam tarawih. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat umur yang panjang. Kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menambah bekal kita nanti di akhirat. Patut kita syukur dan harus kita syukur. Dalam beberapa riwayat disampaikan bahwa makna bersyukur salah satunya adalah menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat, rezeki, kelapangan waktu dan segala macamnya untuk melaksanakan perintah Allah dan mengamalkan ibadah-ibadah sunnah yang dituntut oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita hadir di majelis tarawih ini, kita sholat berjamaah, kita puasa Ramadan adalah salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Allah kasih syukur, Allah kasih rezeki sedekah, Allah kasih buat ibadah sedekah, Allah kasih kesempatan luang zikirlah. Jangan gunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk sesuatu yang buruk. Kemudian yang kedua, tak lupa kita sampaikan soal kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jika kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah, kita akan mendapatkan kabar beliau dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anak Ustaz yang Ustaz sayang dan muliakan, anak-anak Ustaz yang disayangi oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini Ustaz akan menyampaikan sedikit saja, sebab mungkin sudah disampaikan beberapa pesan yang mendalam dari mulai malam tarawih pertama hingga malam ini. Yang Ustaz ingin sampaikan terkait dengan karakter seorang santri. Hari-hari ini jika kita melihat fenomena atau kejadian-kejadian nyata yang mengelilingi kita temukan di media sosial, anak-anak laki-laki buka Facebook, ada yang punya TikTok buka TikTok, ada yang punya YouTube buka YouTube, akan melihat berbagai macam kondisi. Katanya santri, tapi perilakunya dan karakternya bukan karakter santri. Maka momentum bulan suci Ramadan ini, Ustaz ingin melakukan hal itu, sebab momentum Ramadan adalah momen untuk kita berubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sebab sudah dikatakan oleh banyak ulama, namanya Ramadan, bulan suci Ramadan itu namanya bulan madrasah. Madrasah rohaniah, madrasah yang mendidik jiwa dan hati kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, meninggalkan hal-hal yang buruk pada saat sebelum datangnya Ramadan dan mengerjakan amalan-amalan yang baik yang kemudian itu akan menjadi amalan yang berkelanjutan setelah bulan Ramadan berlalu. Anak-anak Ustaz, salah satu karakter yang disampaikan oleh banyak kiai dan guru kita
kalimat atau poinnya bukan. Temanya bukan at-ta'addud qabla at-tafaddud. Tapi sayang sekali saat ini santri kita, bahkan santri di luar sana, banyak melupakan daripada poin yang paling utama sebagai seorang santri. Karakter santri yang pertama adalah at-ta'addud qabla at-tafaddud. Beradab. Imam Syafi'i yang berguru kepada Imam Malik mencerminkan peristiwa-peristiwa bersejarah terkait dengan adab seorang imam besar pada dunia ini. Imam Syafi'i hafal Al-Quran, hafal hadis, bahkan buku yang ditulis oleh Imam Malik yang bernama Muwatta sudah beliau hafal sebelum beliau datang ke Imam Malik untuk belajar. Namun dia tidak tahu, meskipun dia menerima gelar keilmuan yang sangat besar, seorang ulama yang terkenal di zamannya, dia datang untuk belajar kepada seorang syekh ulama besar yaitu Imam Malik, dengan tanpa membawa embel-embel bahwa dia adalah orang yang paling pintar pada masanya. Dia tidak sombong, tidak sombong dengan keilmuannya. Sementang-mentang dia hafal motor, dia tidak mencegah gurunya, tapi dia berkenan mengedepankan adab kepada guru, bermuamalah dengan adab yang baik kepada guru. Guna apa? Mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari seorang guru. Sebab ridho dari guru akan membawa ilmu yang berkah kepada murid. Maka kita harus memperbaiki di bulan Ramadan. Kita sudah memperbaiki poin penting itu dia. Perbaiki bagaimana adab kita saat kita berhadapan dengan guru, saat guru menjelaskan, saat guru menyampaikan, atau saat berada di majelis yang seperti ini. Cocok atau tidak kalau kita tidur? Ya, cocok atau tidak kalau kita sibuk sendiri? Cocok atau tidak kalau misalnya kita tidur? Kalau tidak cocok, itu adalah bagian dari pemahaman kita bahwa hal itu bukan perilaku yang beradab. Paham untuk anak-anak Ustaz? At-ta'addud qabla at-tafaddud. Ini sangat penting bagi seorang santri, karena yang namanya santri dikenal dengan adab, bukan karena gayanya. Sering sekali zaman sekarang ini anak-anak Ustaz lebih mengedepankan gaya daripada adab. Disuruh pangkas. Ustaz pernah melakukan survei terkait dengan peraturan pangkas rambut. Hampir 90% dari anak-anak Ustaz ini tak mau rambutnya dipangkas oleh pengasuhan. Yang jadi pertanyaan Ustaz adalah apa yang mendasari pemahaman anak-anak tak mau dirapikan rambutnya? Kalau Ustaz tarik kepada at-tafaddud tadi, kepada at-ta'addud tadi, maka Ustaz akan menemukan bahwa anak-anak Ustaz kurang beradab terhadap peraturan-peraturan pondok. Anak-anak Ustaz sering sekali melakukan pelanggaran terhadap peraturan pondok, padahal itu bagian dari adab seorang santri taat kepada pimpinan pondok pesantren maupun. Disiplin itu dibentuk bukan atas dasar kesewenang-wenangan, tapi atas dasar pendidikan yang sudah dipikirkan. Kenapa?
karakter seorang santri. Anak-anak Ustaz harus memahami itu. Peraturan yang dibentuk oleh pondok membentuk pribadi anak-anak Ustaz untuk menjadi insan adabi, insan yang beradab, manusia yang sempurna adabnya, baik nanti di masa pesantren atau setelah keluar dari pesantren. Jangan setelah keluar dari pesantren hilang karakternya, adabnya tak nampak. Yang nampak cuma seperti anak amalan madrasah aliyah. Na'udzubillah. Maka di momen bulan Ramadan ini perbaiki adab kita sebagai bentuk dari upaya kita menjadi pribadi yang lebih baik di bulan suci Ramadan. Sebab merugi orang-orang yang ketika pergi Ramadan menjauhi dirinya, artinya bulan Ramadan telah berlalu, namun tidak ada perubahan yang terjadi pada dirinya, masih saja melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak beradab, yang tidak beretika, dan melakukan kemaksiatan. Sungguh merugi. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak-anak ini semuanya menjadi orang-orang yang beradab, menjaga karakter santrinya baik di dalam pondok maupun di luar pondok, sampai nanti menjadi alumni yang memiliki